Kenapa kalian disuruh nabung? Biar kalian tetap miskin. Serius, karena nabung itu nggak bikin kalian kaya. Itu cuma bikin bank makin kaya. Setiap rupiah yang kalian simpan bukan sekadar diam di situ. Bank muterin uang itu, dipinjemin ke orang lain. Tapi bukan sembarang orang. Mereka minjem uang buat beli aset, bangun usaha, nyewa orang kayak kalian buat kerja di bawah mereka. Dan ironisnya, uang yang mereka pakai itu dari kalian. Yang kaya itu mereka yang ngutang, tapi ngutang buat beli hal yang terus ngasilin duit. Bukan buat gaya hidup, tapi buat investasi, buat mencetak uang dari sistem. Sementara kalian disuruh hemat, disuruh patuh, disuruh kerja keras, tapi nggak pernah diajarin gimana cara mainin sistem yang sama. Nggak pernah diajarin cara beli aset, nggak pernah dikasih tahu soal leverage, nggak pernah dipandu buat berpikir jangka panjang. Karena sistem ini nggak butuh semua orang jadi kaya. Sistem ini cuma butuh cukup banyak orang yang taat, yang kerja dari pagi sampai malam, yang bayar cicilan tepat waktu, dan nggak pernah nanya satu pertanyaan penting. Sebenarnya, siapa yang benar-benar untung di sini? Kalian tahu kenapa nggak pernah diajarin cara bikin uang kerja buat kalian? Karena dari awal, kalian nggak disiapin buat itu. Kalian dilatih untuk ikut barisan, disuruh duduk manis, diameter nurut, ngerjain apa yang disuruh, nggak banyak tanya, nggak boleh salah. Kalian nggak dibentuk buat jadi pemilik. Kalian dilatih buat jadi budak. Budak modern yang bangga jadi karyawan tetap, yang kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak pernah ngerti kemana perginya semua waktu, tenaga, dan gaji itu. Nggak ada pelajaran tentang cara beli aset. Nggak ada pembahasan tentang gimana pakai utang buat untung. Yang ada cuma sekolah yang panjang, kerja yang lama, dan cicilan yang nggak habis-habis. Kalian dibentuk untuk patuh, bukan untuk bebas. Karena dunia ini nggak butuh terlalu banyak orang kaya. Dunia ini butuh cukup banyak orang yang siap kerja keras, tapi nggak pernah punya kendali atas hidupnya sendiri. Tapi di luar sana, ada orang-orang yang main di game yang berbeda. Mereka nggak ngejar gaji, mereka ngejar kebebasan. Mereka nggak takut utang karena mereka tahu utang bisa jadi alat kalau dipakai buat beli hal yang menghasilkan. Mereka nggak hidup untuk bertahan, mereka hidup untuk membangun. Orang kaya nggak lebih pintar, mereka cuma main game yang beda dan mainnya sabar. Mereka ngerti satu hal yang nggak pernah diajarin ke kita. Kepuasan itu bisa ditunda, kebebasan nggak bisa. Mereka nggak beli barang yang bikin kelihatan kaya. Mereka beli hal-hal yang bikin mereka benar-benar punya. Mereka nggak hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Mereka mikir 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Mereka tanam uangnya sekarang, sementara kita sibuk panen diskon di e-commerce tiap awal bulan. Kita dapat gaji, langsung check out keranjang. Gaji naik dikit, langsung ngerasa berhak beli kopi 40.000 tiap sore. Gaya hidup naik duluan, tabungan belakangan. Mereka, penghasilan naik bukan buat nambah koleksi, tapi buat nambah mesin penghasil uang. Pabrik, saham, bisnis, properti. Karena mereka nggak kerja buat kelihatan kaya. Mereka kerja biar nggak perlu kerja lagi. Tapi masalahnya bukan cuma soal kerja dan nggak kerja. Masalahnya ada di akses ilmu dan cara berpikir. Kalian disuruh hemat, mereka diajarin muterin uang. Kita tumbuh dengan ketakutan akan utang. Mereka tumbuh dengan strategi pakai utang buat nambah aset. Kita belajar disiplin dari sistem yang kaku. Mereka belajar adaptasi dari bisnis keluarga. Kita disuruh cari kerja tetap. Mereka ditanya, mau buka usaha sendiri nggak? Nanti dibantu modal. Dan tanpa sadar, ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang lebih dulu dikasih akses ke ilmu, ke kepercayaan diri, dan ke pola pikir kepemilikan. Karena sistem yang ada gak pengen semua orang ngerti cara kerja uang. Cukup banyak aja yang patuh supaya mesin ekonomi tetap jalan. Dan semua itu bukan cuma teori,
Mindset ini udah lama ditanamkan di banyak komunitas yang jarang disorot. Salah satunya, yang paling konsisten dan terbukti, adalah pola pikir komunitas Tionghoa. Di banyak keluarga Tionghoa, uang bukan hal yang tabu buat dibahas. Sejak kecil, anak-anak udah diajak ngerti tentang untung rugi. Mereka bantu di toko, pegang catatan, ikut ngelayanin pembeli. Mereka nggak cuma belajar berhitung, mereka belajar menghitung resiko. Gak heran, mindsetnya beda jauh. Di saat anak-anak lain diajarin main game, mereka diajarin jualan. Di saat banyak orang ngeluh soal kerja keras, mereka justru bangga bisa hemat, bisa tahan lapar, demi bisa reinvest lebih banyak. Filosofinya sederhana tapi tajam. Kerja keras, hidup hemat, sisanya ditanam. Dan bukan ditanam di tempat kosong, tapi di ladang yang mereka bangun sendiri. Toko kecil, properti, usaha keluarga. Gaya hidup sederhana bukan karena nggak mampu, tapi karena mereka ngerti uang yang ditahan hari ini bisa jadi peluang besar besok. Mereka tahu bahwa kaya itu bukan soal pamer, tapi soal punya kendali. Kendali atas waktu, atas pilihan, dan atas nasib generasi berikutnya. Sekarang, bandingkan dengan apa yang kebanyakan dari kita alami. Kita dibesarkan buat takut gagal, takut rugi, takut ambil langkah yang gak pasti. Dan akhirnya kita tumbuh bukan untuk jadi kuat, tapi untuk tetap nyaman. Padahal kenyamanan yang gak pernah dipertanyakan bisa jadi jebakan yang paling berbahaya. Mereka bangun kekayaan dari disiplin yang gak kelihatan di sosial media. Dan saat sebagian besar dari kita baru mulai kerja keras, mereka udah kerja pintar dari generasi sebelumnya. Kita tumbuh besar dengan pola pikir yang udah disiapkan. Disuruh sekolah biar dapat kerja, disuruh kerja biar bisa hidup layak. Tapi nggak pernah diajarin gimana caranya lepas dari lingkaran itu. Kita belajar disiplin, tapi bukan arah. Kita belajar ngikutin perintah, tapi nggak belajar membangun sistem sendiri. Kita diajarin ngejar ranking, tapi nggak pernah diajarin gimana uang bekerja. Dan yang paling tragis, kita disuruh main aman di dunia yang nggak pernah aman. Kita disuruh jadi karyawan sampai tua, padahal teknologi udah pelan-pelan gantiin banyak peran manusia. Kita disuruh hemat seumur hidup, padahal harga Indomie aja naik 2 kali dalam setahun. Belum bayar parkir, belum biaya admin bank. Ujung-ujungnya, yang kaya tetap kaya, kita tetap ngitung receh. Kita diajarin jadi roda penggerak, tapi nggak pernah ditanya, apa kalian mau jadi supir atau cuma jadi penumpang? Dan di titik ini, kalian mulai sadar, bukan berarti kalian nggak bisa keluar dari permainan ini. Bukan berarti kalian harus terus ikut arus. Karena meskipun sistem nggak ngajarin kita masih bisa belajar sendiri. Kaya bukan buat semua orang, tapi ngerti cara mainnya. Itu hak semua orang yang mau bangun dan buka mata. Sekarang kalian tahu kenapa kalian gak pernah diajarin cara jadi kaya. Kenapa kalian disuruh patuh, disuruh hemat, disuruh tunggu waktu yang tepat. Karena kalau terlalu banyak orang melek, yang di atas gak akan punya cukup orang buat disuruh-suruh. Dunia ini gak butuh semua orang jadi pemilik. Dunia ini butuh banyak orang yang sibuk bertahan hidup. Tapi sekarang pilihannya ada di tangan kalian. Mau terus jadi bagian dari permainan lama, atau mulai belajar cara bikin permainan sendiri. Belajar dari sekarang, bangun dari sekarang, mulai dari hal kecil, dari pola pikir. Karena kaya itu bukan soal hoki. Kaya itu soal ngerti cara kerja sistem dan berani main di luar batas yang dikasih ke kalian. Karena satu video mungkin gak akan langsung ubah nasib, tapi satu kesadaran kecil bisa jadi awal dari perubahan besar. Share video ini ke orang-orang yang siap bangun, karena kalian bukan sendirian. Kita semua pernah jadi budak sistem, tapi sekarang waktunya belajar ngebebasin diri.